Kemarin saya mendengar sebuah lagu, benar-benar kemarin, dari sebuah band lokal Indonesia, band Armada berjudul Hargai Aku. Menarik bagaimana di bagian ref, seorang Rizal mengatakan, coba kau lihat dirimu dahulu, sebelum kau nilai kurangnya diriku. Betapa bagaimana terasanya perasaan tidak dihargai seorang Rizal oleh pasangannya. Lagu ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan untuk kita juga. Sebelum menilai orang lain, kita harusnya bisa menilai diri sendiri terlebih dahulu. Sayangnya, kawan-kawan, peringatan ini kita anggap hanyalah sebuah peringatan yang dengan konotasi negatif. Maksudnya, kita hanya bisa menilai diri kita sendiri saat kita ingin dalam tanda kutip menghina orang lain. Kita hanya bisa menilai diri sendiri saat dalam tanda kutip kita ingin mengejek orang lain atau menjatuhkan orang lain. Kita juga menilai diri kita sendiri sebelum julid dengan orang lain. Padahal kawan-kawan, penilaian diri ini juga diperlukan pada saat-saat dengan konotasi dengan konotasi positif. Misalnya, saat penurunan performa kerja, maka kita harus nilai diri kita sendiri. Kenapa saya menjadi orang yang seperti ini? Kenapa performa saya menurun? Atau saat kita tiba-tiba berkenalan atau bertemu dengan orang yang dulu kita kenal biasa-biasa saja, teman kelas kita, teman sekolah kita. Saat kita bertemu lagi, dia menjadi lebih kaya, dia menjadi lebih tampan, dia menjadi lebih cerdas, dia memiliki badan yang lebih baik. Saat itulah kita juga perlu melakukan penilaian. Perlu kita melihat kepada diri sendiri dan menilai sudah sejauh apa kita berjuang. Mengapa kita tidak berada di titik yang sama? Pada saat kita memulai dari awal, kenapa ujungnya berbeda? Sudah sejauh apa kita berjalan untuk menuju arah impian? Izinkan saya mengutip perkataan Maurice Pitka, seorang guru cinta yang diperankan oleh Mike Myers dalam film The Love Guru tahun 2008. Film yang menarik sekali. Beliau mengatakan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan adalah sebuah intimacy. Apa itu intimacy? Guru Pitka menerjemahkan into me I see. Atau kepada diriku, dengan diriku aku bisa mengetahui, aku bisa melihat apa yang aku lihat. Aku mengenal diriku sendiri dan artinya aku bisa mengenal Tuhanku. Maksudnya kawan-kawan, dengan menilai diri kita sendiri, kita bisa mendekat dengan Tuhan dan menjadi apa yang kita inginkan. Karena bagian terpenting dari kehidupan, bagian terpenting dari menjadi seorang manusia adalah melakukan introspeksi diri atau penilaian diri sendiri. Dengan introspeksi, kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Dengan introspeksi, kita bisa menilai bagian mana bagian kekuatan kita dan kita perkuat. Bagian mana yang lemah dan bisa kita tutupi, kita kurangi, atau bahkan kita hilangkan. Kita juga bisa mengejar ketertinggalan orang lain dengan introspeksi. Orang lain melakukan A, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Tetapi kawan-kawan, introspeksi hanyalah sebuah angan-angan, hanyalah sebuah perkataan di dalam kepala kita, hanyalah sebuah hayalan di dalam kepala kita tanpa ada sebuah pergerakan yang nyata, tanpa ada action. Karena di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini adalah based on act, berdasarkan pada sebuah perbuatan, perbuatan-perbuatan kecil. Jangan lupa kawan-kawan bahwa Neil Armstrong tidak akan bisa ke bulan tanpa ada perbuatan-perbuatan kecil dari para engineers, matematikawan, fisikawan, pembuat roket, orang yang bikin besi, orang yang bahkan membersihkan kebun di rumah mereka. Tanpa mereka, pergerakan kecil mereka, Neil Armstrong tidak akan bisa ke bulan. Lihat bagaimana Kevin Feige tidak akan bisa membuat Marvel Saga yang luar biasa heboh tanpa ada kumpulan perbuatan-perbuatan kecil di bawahnya. Perbuatan kecil orang Lightning,
perbuatan kecil orang, bahkan orang editing, pekerjaan kecil, para office boy yang menyajikan air minum kepada para pemerannya. Sehingga kawan-kawan setelah adanya introspeksi penting melakukan sebuah tindakan. Tindakan apa? Tindakan berubah. Berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Semakin menjadari dengan kekurangan dan menguatkan segala kelebihan. Dengan demikian, potensi diri akan semakin terasah dan semakin meningkat. Kalau kita ingat-ingat lagi, kenapa dinosaurus bisa punah? Setelah adanya meteor besar yang menghantam bumi sehingga membuat poros bumi sedikit bergeser. Apa yang membuat dinosaurus mati? Karena mereka tidak siap menghadapi perubahan. Mereka tidak siap menghadapi perubahan pergeseran poros bumi tadi. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi ekstrim. Yang awalnya hangat menjadi panas. Menjadi terlalu panas. Bahkan terlalu dingin. Sehingga mereka pun, dinosaurus pun harus meregang nyawa saat berhadapan dengan alam. Mungkin kawan-kawan juga ingat, dulu banyak sekali jajanan-jajanan pasar, jajanan-jajanan yang bisa kita temukan di pinggir jalan. Mungkin kawan-kawan ingat ada es kepal Milo. Saya kangen sekali sama es kepal Milo, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena tidak siap dengan perubahan. Dan banyak hal-hal serupa dengan es kepal Milo. Thai tea sekarang sudah mulai tidak terdengar. Es krim potong Singapura juga sudah jarang terdengar. Tela-tela apalagi, legend dari segala macam waralaba. Sudah tidak bertahan lama karena inovasi yang semakin sedikit. Mungkin kalau kita ingat lagi kisah-kisah Nokia yang terlena dengan Java hingga akhirnya tergerus oleh BlackBerry yang di-endorse waktu itu oleh seorang Obama, Presiden Amerika. Pun dengan BlackBerry yang akhirnya kalah dengan kekuatan Android. Intinya kawan-kawan, perubahan itu adalah suatu hal yang penting. Benar kata Panji Pragiwaksono, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya dengan perbedaan ini kita menumbuhkan value, kita menumbuhkan nilai dengan diri kita. Tapi perubahan tanpa dasar tak akan ada gunanya. Itulah fungsi dari introspeksi. Karena itu kawan-kawan, marilah kita bersama-sama sejak detik ini, sejak saat ini, kita senantiasa introspeksi diri. Nilai diri kita dan menjadi persona yang jauh lebih baik lagi dan kemudian laksanakan ide perbaikan itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Bersama saya Muhammad Nazaruddin, mari kita introspeksi diri. Mari kita berubah.